Gila, sumpah. Anime ini ternyata punya plot twist tergila di musim ini, cuy. Oh ya, hampir lupa. Selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Semoga kita semua bisa berguna mau di masa kini maupun masa depan. Kenapa tadi gue bilang plot twist tergila? Selama ini kita ngiranya sang badut Edan gak masuk isekai kan? Sumpah, kita salah besar ternyata, cuy. Penasaran kan? Jelas penasaran dong ya. Oke lah, daripada rasa penasaran kalian bikin pengen cepet-cepet masuk isekai, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. So, mari kita langsung aja. Isekai Suicide Squad episode ke-9 sampai ke-10. Setelah Putri Fiona menemukan fakta mengerikan tentang ibunya, dalam sekejap kerajaan mengalami kekacauan yang diawali dari anak buah Cecil yang tiba-tiba aja ditusuk oleh seorang prajurit yang sedang dikendalikan oleh Menteri Overwake dengan alat pencuci otaknya si Tinker. Cecil yang mengatainya sebagai pengkhianat pun langsung dibantah olehnya karena apa yang ia lakukan saat ini adalah perintah dari sang ratu. Setelah tidak mendapatkan jawaban tentang Putri Fiona darinya, pada akhirnya Cecil terpaksa harus melawan para prajurit yang sedang dikendalikan olehnya. Kembali ke Fiona yang mempertanyakan siapakah sosok yang ada di hadapannya saat ini. Tanpa rasa belas kasih sama sekali, sosok ini mengaku telah menyingkirkan dan menggantikan posisinya. Dia juga mengaku semua peperangan yang terjadi selama ini bertujuan untuk membuatnya jadi semakin kuat seiring dengan banyaknya kematian di medan perang. Naasnya, pedang suci yang menjadi kelemahan utamanya kini berada di perutnya King Shark, dan hal itu membuat sosok ini takkan bisa dibunuh dengan senjata lainnya. Namun di saat Fiona yang akan disiksa olehnya, secara tiba-tiba, singkat waktu, merasa penyamarannya itu udah gak ada gunanya, Ratu Aldora palsu ini nampak melepaskan sihir penyamarannya tersebut. Yang ternyata sosok tersebut adalah Undead King yang telah menjadi mimpi buruk bagi dunia mereka sejak zaman dahulu kala. Untungnya aja ketika Cecil yang terus diprovokasi olehnya, Doi tidak terpancing dan justru menggunakan sihirnya untuk membuka celah buat kabur dari sana. Setelah memerintahkan Menteri Overwake-nya untuk mencari mereka berdua, nampaklah keduanya yang sedang bersembunyi di kamarnya Putri Fiona. Meski sedang bersedih, tapi sebagai satu-satunya keluarga kerajaan yang tersisa, Cecil memintanya untuk menguatkan diri, sembari memberikan sebuah belati kerajaan yang menandakan bahwa Putri Fiona adalah satu-satunya harapan bagi kerajaan mereka. Di saat mereka yang mendengar suara orang yang berusaha masuk ke dalam sana, Putri Fiona teringat kembali dengan ucapan Harley Quinn dan memutuskan untuk berubah di saat itu juga. Tepat setelah Menteri Overwake berhasil menerobos masuk, dirinya nampak dibuat terkejut dan sempat terkecoh dengan make up Putri Fiona yang sangat-sangat mirip dengan si Harley Quinn. Sampai pada akhirnya, sontak Cecil pun sangat-sangat terkejut melihat pelampiasan emosi nonanya untuk pertama kali. Fiona lalu meminta Cecil untuk mengumpulkan semua orang yang masih hidup untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, nampaknya sang Undead King yang sedang menyebar teror biar lebih banyak kematian yang terjadi sehingga kekuatannya akan jadi lebih OP dari yang sekarang. Di tengah ketakutan semua orang melihat sosok Undead King di sana, Putri Fiona yang gak ingin rakyatnya lebih menderita lagi pun juga ikutan muncul sepertinya, dan meminta pada semua orang untuk tidak jatuh ke dalam keputusasaan sama sekali. Namun ketika Doi yang baru aja menyuruh mereka semua untuk berlindung di dalam kastil melayang, sayangnya aja Undead King tidak membiarkannya begitu aja. Oh, rupa-rupanya para Suicide Squad generasi lawas pun berada di bawah kendali Undead King. Di saat si Killer Croc yang akan menyerang Putri Fiona, secara tiba-tiba King Shark datang menerjangnya karena mengira sosok yang mau diserangnya itu adalah si Harley Quinn. Gak lama setelah Undead King menampakkan wujudnya di hadapan Fiona dan juga Cecil, sindiran dan hinaan pun terus dilayangkan kepada Putri Fiona. Tanpa memperdulikan ucapannya sama sekali, Fiona meyakini bahwa mereka tidak hanya berdua doang. Karena ternyata
お待たせ、骸骨ビッチちゃん。 Singkat cerita, setelah Undead King kembali menebar teror di seluruh kota, Deadshot terlihat menganalisa situasi dan merasa terkejut melihat Putri Fiona yang dikira sedang dalam masa pubernya. Namun tepat ketika Harley Quinn yang meminta cermin buat lihat make upnya sendiri, seketika mereka semua langsung sadar siapakah sosok yang diidolakan oleh Putri Fiona. ハーレーに憧れるとは教育の敗北を感じるな。 Setelah cukup banyak analisa, mereka langsung membagi tugas. Tapi karena yang kita omongin di sini adalah Suicide Squad, jelas pembagian tugas itu jadi kurang berguna bagi mereka. Deadshot dan Harley Quinn terlihat kebagian mengurusi para undead dan menyelamatkan warga kota. エンチャントレス、なんだその目は。あれがどうなるか分かっているな。 Iya, udah kebaca dari awal sih ya. Undead King bisa berlaku semaunya pada Enchantress karena sepertinya dia memegang kelemahan terbesarnya si Enchantress ini. Hal itu membuatnya terpaksa menurut dan melawan mereka berdua di saat itu juga. Di lain sisi, nampaknya Clayface yang sangat bersemangat karena merasa membantai para zombie udah seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dibantu dengan Peacemaker dan juga Rick di belakangnya, para undead mampu mereka singkirkan dengan sangat ezet. Namun di saat King Shark dan Killer Croc yang melintas di atas mereka, Peacemaker berniat membantu dan menyerahkan para undead di sana ke Rick dan juga Clayface. Di saat yang bersamaan, nampaknya King Shark yang semakin terpojok. Meski dia memiliki kekuatan regenerasi, tapi karena Killer Croc lebih kuat dan selalu melawannya 2 lawan 1, jelas King Shark jadi kewalahan bukan main dibuatnya. Di saat Killer Croc dan Leviathan yang mengira mereka sudah menang, Killer Croc mengatai King Shark yang tak mungkin bisa menang melawan mereka jika hanya main solo seperti itu. Namun gak lama kemudian suara Peacemaker dapat terdengar gak jauh dari sana. Amerika da! Di lain sisi, Harley Quinn dan Deadshot juga mengalami kesulitan karena perisai Enchantress yang gak bisa ditembus oleh peluru sekalipun. Dongonya di sini, Harley Quinn malah ngomelin si Enchantress yang main curang dengan terus melayang tanpa mau turun sekalipun. Jelas hal itu membuat Enchantress langsung menjatuhkan sebuah bangunan tepat di atas mereka. Di saat yang bersamaan, Rick terlihat berakting histeris begitu melihat Clayface yang berhasil dijatuhkan. なぜとどめを刺さない貴様、私が死んでもいいというのか。 Tanpa berkata sepatah kata pun, Katana hanya pergi diikuti Clayface dan juga Rick di belakangnya. Dan ternyata, arah larinya si Katana tadi membawa mereka berdua ke seekor monster misterius. Kembali ke Harley Quinn dan juga Deadshot. Harley pun merasa heran dengan bangunan tadi yang tidak roboh menimpa tubuh mereka. Yang ternyata... Sontak Harley pun sangat-sangat terkejut mendapati Arthur yang tiba-tiba aja udah jadi segede gitu. Kedatangannya udah jelas untuk menyelamatkan mamanya dari mara bahaya. Merasa emosi dengan Enchantress, seketika itu pula Arthur langsung menyemburkan apinya tepat ke arahnya. Gak cuma itu aja, bahkan Arthur juga menerjangnya untuk membuat perhitungan dengannya. Di tengah Harley Quinn dan Deadshot yang perlahan mulai kehabisan amunisi, Harley Quinn yang kembali menggunakan kekuatan isekainya pun membuatnya teringat kembali dengan batu sihir yang dia colong dari zirah sihir kerajaan kemarin. Begitu ia menempelkan batu sihir itu ke pistolnya, tanpa basa-basi Harley Quinn langsung mencobanya di saat itu juga. Baru aja terhempas, Deadshot langsung dikepung oleh banyak sekali undead. Naasnya di sini amunisinya kini benar-benar telah habis, hingga membuatnya harus menghadapi segerombolan undead di sana bermodalkan senapan kosong yang dijadikan sebagai sebuah pentungan. Untungnya aja tembakan ngawur dari Cecil barusan nggak mengenai Deadshot sama sekali. Setelah ia memberikan salah satu pistol itu ke Deadshot, Cecil mau nggak mau harus mengakui kenikmatan saat menggunakan sebuah senjata api. Sebagai balasan karena telah menyelamatkannya, Deadshot berjanji akan mengajarinya cara memakai senjata api yang benar.
Usai menjatuhkan Enchantress, Harley Quinn bisa langsung tahu bahwa Enchantress sebenarnya hanya terpaksa melakukan semua ini. Pertanda awalnya jelas dari tembakan Tinker yang berhenti sebelum bisa menembus tubuh mereka. Dan ekspresinya saat ini sama persis seperti orang-orang yang disandra oleh Joker. プリンちゃんに何か人質にされてる人がする顔。リンガ。 Di posisi Cleves dan juga Rick sendiri, mereka berdua sedang mengawasi skeleton naga yang di dalamnya terdapat seseorang yang punya rupa yang sama seperti Enchantress. Gak jauh dari sana, Katana terlihat mengawasi dan sepertinya memang ingin menunjukkan hal itu kepada mereka berdua. この世界に死が満ちる。その次は Di tengah kepanikan yang terjadi di kota, nampaknya para Suicide Squad yang masih disibukkan dengan tugas mereka masing-masing. Sementara itu, Cleves dan juga Rick terlihat akan menyelamatkan orang yang sangat mirip dengan si Enchantress. Namun ya, seperti yang kalian udah tahu gimana hasilnya kalau Cleves yang turun tangan. Melihat adanya kesempatan, Rick langsung menghampiri dengan niatan ingin membebaskan cewek itu. Bersamaan dengan skeleton naga yang meledak, benturan yang dialami oleh cewek yang mirip Enchantress ini ternyata juga dapat dirasakan oleh si Enchantress itu sendiri. このふざけた真似を。 Gak lama kemudian, Harley Quinn dihubungi Rick untuk memberitahukan sesuatu yang mungkin aja jadi kelemahannya si Enchantress. Harley Quinn yang ingin mereka membawa sesuatu itu ke tempatnya, tapi sayangnya skeleton naga tadi masih mengejar dan membuat sambungan mereka terputus di saat itu juga. Nah, dongonya di sini, awalnya itu si Enchantress mau percaya sama Harley Quinn yang mengaku teman-temannya telah menemukan hal penting baginya dan akan mereka kembalikan jika doi mau membantu mereka. Tapi naasnya, kedongoan kedua bestinya membuat Enchantress jadi naik pitam dalam seketika. Bisa kita simpulin ini kayaknya tubuh aslinya si Enchantress. Karena apa yang dirasakan oleh tubuhnya bisa dirasakan juga olehnya yang lagi berhadapan dengan Harley Quinn. Kedongoan semakin bertambah karena kedua orang dongo ini yang sama sekali nggak kompak. Di tengah Harley Quinn yang masih terus menghindari serangan Enchantress, Rick dan juga Cleves nampak kepanikan begitu si skeleton naga yang akan menyemburkan api ke arah mereka. Namun untungnya ハーレーが待っているんだろう。行け。 Cleves yang mengaku udah paham maksudnya si Katana pun memintanya untuk datang ke kastil saat semuanya telah selesai. Seperginya Katana, si dongo ini ternyata mengira si Katana sangat menyukainya sampai rela menyelamatkannya kayak gitu. Setelah mikirin cara tercepat untuk sampai ke tempatnya Harley Quinn tanpa melawan para undead sama sekali, seketika itu Cleves memiliki ide yang sangat cemerlang. Singkat cerita, setelah mengalami kesulitan melawan Killer Croc dan juga Leviathan, nampaknya si Killer Croc yang mendapati bestinya yang udah hilang dari belakangnya. Yang ternyata, meski Peacemaker cukup kesulitan karena harus bertarung di dalam air, akan tetapi otaknya yang kelewat jenius membuatnya menarik paksa Leviathan ke permukaan. Peacemaker pun mengancam Killer Croc untuk tidak bergerak sama sekali, atau insang Leviathan akan ia hancurkan. Namun sayangnya Killer Croc mengaku gak peduli, bahkan mengatai Leviathan sebagai makhluk yang sangat lemah. Peacemaker yang tahu ini akan terjadi terlihat melepaskan Leviathan yang sangat emosi dengan hinaan Killer Croc barusan. Sampai pada akhirnya... Setelah Killer Croc dicemil Leviathan, King Shark nampak lesu karena merasa kekuatannya sangat-sangat lemah dibandingkan Killer Croc. Demi menghibur kawannya itu, Peacemaker meyakinkan ia sangat membutuhkannya untuk menyeberangi danau tersebut. Di lain sisi, nampaknya Deadshot yang membopong Cecil usai diselamatkan olehnya. Merasa hidupnya di ambang batas, Cecil terlihat memberikan lengan zirahnya untuk dipakai olehnya. Meski awalnya Deadshot menolaknya, tapi demi menghargai jiwa kesatria Cecil, dan karena tanpa disengaja ia mengaktifkan kekuatan tersembunyi zirahnya, tanpa basa-basi si kampret ini malah nyengir ke arahnya.
Singkat waktu, nampaknya Katana yang gak ada niatan membantu Undead King dan hanya ingin berdiam diri sambil menyaksikannya dari kejauhan. Di posisi Harley Quinn, dia terus mengulur waktu sembari terus menghindari setiap serangannya Enchantress. こちらであっているのかね。 Di saat yang bersamaan, Undead King yang tahu Enchantress akan tidak berguna lagi memutuskan untuk langsung membunuhnya. Setelah terkena satu serangannya, untungnya aja serangan kedua yang juga hampir mengenai si Harley Quinn dan juga Arthur berhasil digagalkan oleh Deadshot. Setelah Enchantress kembali ke dalam tubuh aslinya, nampaknya para undead di sana yang disapu bersih tanpa ampun. Harley pun sangat senang karena dengan begitu Doi nggak perlu mematuhi si Undead King sama sekali. Dan ya, gara-gara Enchantress yang nolak bantuin dan memintanya untuk jangan salah paham, karena apa yang ia lakukan saat ini adalah bentuk balas dendamnya ke si Undead cebol. Cleves yang mendengarnya pun mengatai Enchantress yang memiliki jiwa tsundere. Ucapannya barusan jelas membuat Enchantress jadi sangat amuk-amukan, karena khusus Cleves dia tak pernah dimaafkan usai dibuat mual-mual tanpa henti. Si cebol lalu datang untuk menghabisi mereka semua dengan memperkuat pasukan undeadnya bermodalkan tumbal salah satu lengannya. Singkat cerita, demi memenangkan pertarungan ini, Deadshot langsung memberikan zira sihirnya Cecil tadi ke teman-temannya. Untungnya aja Cecil masih hidup dan telah diobati oleh Deadshot sebelum ia pergi dari sana. Tanpa membuang banyak waktu, Harley Quinn terlihat memasang kristal sihirnya tadi ke tempat yang seharusnya. Nggak cuma Harley Quinn doang, teman-temannya yang lain turut melakukan henshin sepertinya. Peacemaker dengan perlengkapan lengan, King Shark dengan perlengkapan badan, dan Cleves dengan perlengkapan bagian kaki. Meski kegilaan barusan telah menyapu bersih para undead di sana, sayangnya jumlah mereka tak kunjung berkurang dan terus muncul lagi dan lagi dari dalam tanah. 早くきちんと殺してきなさい。 Sepertinya mereka dari sana, nampaknya Undead King yang langsung menyerang mereka tanpa ampun. Setelah melakukan pendaratan darurat dengan Arthur dan juga Rick, untungnya lokasi mereka jatuh tepat di atas pasukan Undead yang mau menyerang Putri Fione dan pasukannya. そんな顔してたのね。可愛いじゃん。っていうかメイクが素敵。 Di tengah itu semua, para Suicide Squad yang lain masih melakukan penyerangan ke Undead King yang masih terlalu kuat bagi mereka. Mau berapa kali pun mereka mencoba, sayangnya nggak ada celah sama sekali untuk melakukan penyerangan. Hingga ketika Harley Quinn yang melihat sihirnya si Fione, lagi-lagi Harley Quinn mendapatkan sebuah ide yang mungkin bisa membalikkan keadaan. Setelah para Suicide Squad berhasil dikalahkan, kini giliran Harley Quinn yang mengambil alih keadaan. Undead King yang udah sangat emosi pun langsung mencekik leher Harley Quinn dikala dia sedang mengudara. Situasi tersebut tentunya bukan semerta-merta tanpa tujuan sama sekali. Karena ternyata sosok Harley Quinn yang satu ini bukanlah sang Harley Quinn yang asli. Sungguh sangat jenius. Berkat sihir penyembuhannya si Fione tadi yang mengingatkannya tentang kekuatan regenerasi instannya si King Shark, hal tersebut dimanfaatkan dengan Putri Fione yang memanggil kembali pedang suci yang ada di perutnya si King Shark. Nah, inilah momen yang sempat bikin gua bingung. Kenapa Katana dipanggil Emperor oleh Undead King? Emperor sendiri artinya itu sang kaisar. Gak cukup sampai sana aja, di genteng kastil Harley Quinn telah bersiap memberikan serangan akhir padanya. Dan pada akhirnya, singkat waktu, nampaknya para Suicide Squad yang diberi penghargaan oleh kerajaan. Tapi karena mereka nggak bisa bacanya, Harley dan yang lain lebih memilih perjamuan ketimbang gulungan yang nggak bisa mereka baca. Cecil yang ingin ngomel pun nampak dicegah oleh Fione. Setelah ngasih tahu ada perjamuan di halaman dan banyak makanan juga untuk si Arthur, sontak Harley Quinn pun sangat senang mendengarnya. さ
さすがフィオわかってる Ketika mereka akan keluar dari aula, Rick meminta maaf menggantikan mereka semua. Tapi Cecil sendiri menyadari betapa repotnya si Rick jadi babysitter dari para Dongokers. Di lain sisi, Fiona gak bisa menutupi rasa bahagianya usai dipanggil Vio oleh Harley Quinn. Tentunya semua pencapaian itu juga dilaporkan pada Bu Amanda demi keselamatan kepala para Suicide Squad di sana. Nah, inilah momen plot twist yang akan membuat kalian semua gak bakal nyangka sama sekali. Jadi gini, sewaktu Rick melaporkan soal katana yang ada di isekai, Bu Amanda pun merasa heran karena katana sekarang ada di sebelahnya. Nah loh, terus siapakah katana yang selama ini ada di isekai? Nah, tapi Bu Amanda bisa langsung tahu identitas katana palsu yang ada di isekai. Scene berlanjut menampilkan katana palsu yang merekap sedikit sewaktu mereka tiba di isekai. Mau itu Ratcatcher, Killer Croc, Tinker, ataupun Undead King sekalipun, katana palsu ini bisa menyerupai mereka semua dengan sangat cepat. Dan ternyata... 骨身に染みて分かっただろ Iya, inilah plot twist yang cukup membagongkan. Selama 9 episode kemarin kita semua dibuat kebingungan kenapa sosok dengan ideologi dan impian sekali berjoker tidak pergi ke isekai sama sekali. Inilah jawabannya. Selama Harley Quinn dipenjara di Argus, Suicide Squad pertama dikirimkan dan Joker bermain-main di dalamnya agar impiannya bisa terwujudkan. Yang bahkan kaisar yang asli udah lama mati di tangannya. Dan kini mahkotanya diambil olehnya hingga membuatnya menobatkan dirinya sendiri sebagai kaisar yang baru. Bu Amanda sendiri menduga salah satu tujuan Joker ialah ingin berbuat kekacauan di isekai. Oleh karena itulah dia menyamar dengan tujuan yang masih belum diketahui dengan pasti. Dengan begitu Rick dan timnya diberi misi tambahan untuk mengejar dan menangkap si Joker, yang bahkan Bu Amanda juga memberinya izin untuk membunuhnya jika diharuskan. Setelah Rick paham dan menutup sambungannya, rupa-rupanya Bu Amanda juga menduga Joker hanya ingin membalaskan kekalahan Harley Quinn yang telah dikalahkan oleh katana. もうちょっと待っててねプリンちゃん私は必ずプリンちゃんのとこに帰るから映せずに済んでいるかこの世界を